Ya, saudara-saudara, di dalam perdebatan kemarin antara saya, Pendeta Budia Salim melawan Pak Donditan dan Pak Umar, ada satu momen yang mana saya membawa Targum Yonatan ke hadapan Pak Umar untuk dibaca, tapi dia tidak berani atau dia tidak membacakannya. Ya, saya kira banyak di antara saudara sudah melihat itu. Nah, tapi sebenarnya saya mau jelaskan dulu apa konteksnya, ya. Nah, konteksnya begini, bahwa kita kan lagi memperdebatkan siapa hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 53. Lalu siapa namanya, Umar dengan Donditan ini berpandangan bahwa itu adalah bangsa Israel. Nah, lalu dasarnya adalah mereka mengambil dari pandangan seorang rabi yang namanya Rashi. Rashi itu ada pada abad yang ke-11, di mana Rashi itu mengatakan bahwa hamba Tuhan yang menderita di sana itu adalah Israel. Makanya saya tanya, Rashi itu tahun berapa, abad berapa? Abad 11. Lalu saya tanya lagi kan, sebelum Rashi, apakah ada yang mempunyai pandangan yang sama seperti Rashi? Nah, itu inti persoalannya. Karena saya percaya bahwa Rashi lah yang mempelopori pemahaman tentang atau penafsiran bahwa Yesaya 53 hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Rashi ini kan seorang Yahudi Spanyol. Dia tuh banyak berhubungan dengan orang-orang Kristen di Spanyol, dan orang Kristen di Spanyol itu menggunakan Yesaya pasal 53 untuk menunjuk kepada Yesus sebagai Sang Mesias yang dijanjikan atau yang dibicarakan di sana, yang menderita bagi umat Israel. Nah, dalam semangat menolak Kristen atau anti-Kristen itulah Rashi lalu mencoba melakukan interpretasi ulang atau tafsiran baru yang penting bukan Yesus, bukan Mesias, makanya dia mengambil Israel. Sebelum Rashi tidak ada. Ya, nanti setelah Rashi itu ada yang mengikuti, misalnya Ibnu Ezra maupun juga Radak. Tapi setelah Rashi pun juga masih ada banyak rabi yang tidak setuju, yang mempunyai pandangan bahwa itu adalah Mesias, misalnya Maimonides. Tapi jelas sebelum Rashi itu tidak ada satu orang pun yang mempunyai pandangan bahwa itu adalah Israel. Nah, makanya kan saya tanya sama Umar itu, ya, sebelum Rashi itu ada atau tidak? Lalu Umar bilang, oh itu turun-temurun. Nah, saya buru dia lagi, kalau turun-temurun coba kasih tunjuk siapa. Nah, dia nanti bilang Rabi Akiba. Nah, tapi nanti soal Rabi Akiba nanti saya akan bahas tersendiri. Nah, tapi intinya sekarang adalah bahwa apakah sebelum Rashi itu semua Rabi itu mengatakan bahwa itu Israel? Ternyata tidak. Justru kami mempunyai data yang banyak bahwa sebelum Rashi itu para Rabi itu justru percaya bahwa itu adalah Mesias. Nah, karena itulah dalam rangka membuktikan bahwa ada juga rabi atau bahkan semua rabi percaya bahwa itu adalah Mesias, nah saya lalu membawa Targum Yonatan. Targum Yonatan itu bukan miliknya orang Kristen, itu miliknya orang Yahudi. Nah, lalu saya bawa, suruh dia baca. Nah, saya tadi bilang mungkin banyak di antara saudara sudah mendengarnya ya, melihatnya ya. Tapi kalau yang belum lihat, coba kita lihat cuplikannya. Jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ini Pak. Ini ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan
abad kedua. Nah di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Baca nggak? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak gini loh. Nah, Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto, cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang Nah. saya minta. Tahan dulu, silakan tahan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu nggak? Bapak bisa baca nggak? Saya tahu kata ini kata. Pak Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca apa? lah. Baik. Kan Anda yang diberikan lagi, data loh. silakan untuk Pak Esra. Anda yang diberikan data kok saya suruh. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca kan nggak bisa Terserah baca Anda. kan? Ya. Makanya gini Bapak. Oke. Ya. Anda jangan gini. Bang Umar, Yang Bang saya Umar, minta Bang Umar, ketika tahan dulu. Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama halnya. Mohon maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Salah menjelaskan. Gini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen Loh, ini dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya. Yang Sekarang- Anda Bang Umar, tahan nasihatkan itu dari kekristenan. Kalau Bukan. Tahan dulu. Ini Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Tuh, stop, Ya. stop. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Targum Yonatan Bentar. itu Tahan dulu, langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. Jangan ngomong. loh, huruf Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan ngomong. Iya, Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13 langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. di mana di situ tertulis Mesias? Yang baru aja itu. Di mana? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letterlix loh. Ini kan? Coba. Ini. Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf- ini nih. Ini Enggak, M. oh. Anda lihat ini kata ini aja nih. Kata apa nih? Mana di sini Mesias? Ini loh. Anda bisa baca tidak? Masiah. Bukan ini. Iya. Masiah itu apa? Masiah itu apa? Masiah itu apa? Mesias itu ya yang dalam bahasa Anda Al-Masih. Jadi Anda Baik, mau ini berkelip dari situ waktunya pun dari tim tidak bisa Islam, Pak mengumpulkan Esra, mohon ini maaf. Mesias atau Mesias. Bentar, oke. Aduh, Umar, Gini, Pak. Gini, Pak. parah. Nah, jadi saudara lihat ya bahwa ternyata si siapa namanya Umar ini tidak berani baca.
Kenapa Umar tidak berani baca? Ya, saya sudah sedemikian rupa, tetap dia tidak mau baca. Kenapa dia tidak mau baca? Karena sebenarnya saya membawa ke hadapan dia satu buah simalakama. Ya, buah simalakama itu apa? Gini loh. Karena seandainya dia tahu baca bahasa Ibrani itu dan dia baca, maka dia akan ketemu kata-kata di sana, Mesiha di sana, Mesias, Al-Masih di sana itu. Maka kalau itu benar, maka itu jelas menunjukkan Targum Yonatan abad yang kedua mengatakan itu Mesias, bukan Israel. Maka gugurlah seluruh argumentasi dia. Jadi kalau dia tahu baca, yang mending jangan baca. Karena kalau dia baca, itu otomatis langsung menghancurkan dirinya sendiri. Tapi ada kemungkinan memang dia juga nggak tahu baca itu. Dan saya lebih condong ke ini. Dan kalau dia tidak tahu baca, maka itu akan menjadi soal yang lebih besar. Karena dia, saudara bisa lihat dalam perdebatan itu, dia wah hafal bahasa Ibrani itu, ngomong kayak keluar dari mulutnya kayak air saja. Tapi itu sudah, kalau dia tidak tahu baca, maka sudah pasti itu hafalan. Dan dia mengatakan bahwa dia itu mantan penganut agama Yudaisme. Kalau dia mantan penganut agama Yudaisme, maka dia harus bisa baca teks Ibrani. Tapi kenapa tidak berani baca? Nah, jadi itu simalakama itu. Ya, jadi sebenarnya mengapa sampai Umar tidak membacanya? Dua kemungkinan. Dia tahu baca, tapi nggak berani baca karena itu menggugurkan argumentasi dia. Atau kedua, dia memang tidak tahu baca, dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa sekian lama yang hafal Ibrani atau mengaku bahwa dia mantan Yudaisme itu hanya pemanis di bibir saja, hanya teori kosong saja. Jadi dengan saya membawa teks Targum ke hadapan dia, itu sama dengan membawa buah simalakama kepadanya. Nah, Umar Thank you for the happiest year of my life.